Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai video ini, perkenalkan, nama saya Andrian Fajar Ramadan. Nah, saya di sini akan membahas tema potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, sebelum membahas tema tersebut, aku mau nanya ke kalian yang menonton. Apa kalian udah membayangkan bahasa Indonesia tuh digunakan di forum-forum internasional? Atau kalian pernah dengar bahasa Indonesia tuh didengar di PBB, lembaga-lembaga internasional? Apakah kalian pernah mendengarnya? Maka simak video berikut ini. Nah, bahasa Indonesia saat ini adalah bahasa peringkat 10 dunia terbanyak digunakan dunia. Lebih dari 270 juta penutur, lebih dari 45 negara yang menggunakan atau mempelajari bahasa Indonesia di bidang pendidikan, institusi, dan beberapa aspek-aspek di negara mereka. Berikut negara-negara atau contoh-contoh negara yang menggunakan atau mempelajari bahasa Indonesia di negaranya. Yang pertama, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Australia, Suriname, dan masih banyak negara-negara lain yang mempelajari bahasa Indonesia. Lembaga internasional, salah satunya yaitu UNESCO, juga mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipahami. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia tidak ada conjunction yang rumit, tidak ada kata gender dalam kosakatanya, bahkan strukturnya pun juga logis. Nah, bahasa Indonesia juga memiliki kekuatan, ada 3 kekuatannya. Yang pertama, memiliki struktur yang sederhana. Selain mudah dipahami, bahasa Indonesia juga memiliki struktur yang sederhana, struktur yang logis, dan fleksibel. Yang kedua, memiliki kekayaan kosakata. Ya, kekayaan kosakata. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang inklusif. Kita menggunakan atau menggabungkan bahasa-bahasa lain, antara lain bahasa Sanskerta, Melayu, Mandarin, Inggris. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki keterbukaan dan fleksibilitas. Yang ketiga, sistem penulisan yang sederhana. Kita menggunakan alfabet Latin secara konsisten dan tidak membingungkan para penggunanya. Nah, ada hal yang lebih menarik lagi. Apa itu? Bahasa Indonesia juga memiliki potensi menjadi bahasa internasional dengan berbagai cara. Nah, cara yang dimaksud adalah ekonomi dan geopolitik. Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan diprediksi akan menjadi salah satu dari 5 negara mempunyai ekonomi terbesar di dunia tahun prediksi 2045. Nah, Indonesia juga memiliki letak geografis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudera. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dan diapit oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, di sela-sela itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara pendiri ASEAN, organisasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia juga salah satu pemimpin dari ASEAN, organisasi tersebut, dan juga memiliki 600 juta jiwa atau lebih. Itu juga menjadi potensi bahasa Indonesia untuk
menjadi bahasa internasional. Coba kalian bayangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa penghubung di kawasan Asia Tenggara ini. Pasti ekonominya luar biasa dan nilai kulturalnya pasti meningkat. Nah, setelah kita tahu betapa banyaknya potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional, kita harus perlu menghadapi tantangan-tantangan untuk menjadi bahasa internasional. Yang pertama, persaingan antara bahasa internasional lainnya, seperti bahasa Spanyol, Inggris, dan Mandarin. Bahasa-bahasa ini sudah memiliki infrastruktur pendidikan yang kuat di global. Yang kedua, perlu meningkatkan konten-konten kualitas seperti musik, film, dan karya ilmiah. Yang ketiga, diplomasi bahasa Indonesia atau merencanakan strategi untuk mempromosikan bahasa Indonesia di kancah internasional dengan cara kerjasama bilateral, pertukaran pelajar, dan masih banyak lainnya. Lalu, apa yang kita lakukan sebagai penutur bahasa Indonesia? Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita adalah duta bahasa kita sendiri. Kita menjelaskan, menulis, itu juga mempresentasikan kualitas bahasa kita. Yang kedua, menciptakan konten yang berkualitas seperti video YouTube, artikel, penelitian, karya ilmiah, menggunakan bahasa Indonesia yang indah dan bermakna. Yang ketiga, bangga akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa modern dan kaya akan kosakata. Jadi kita tidak boleh rendah diri. Yang keempat, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sepenuh hati. Kita juga mengajarkan mereka bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa adalah kekuatan. Bahasa adalah identitas. Bahasa adalah masa depan. Bahasa Indonesia memiliki semua potensi tersebut. Bahasa Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi bahasa internasional. Yang kita butuhkan hanya saja berkomitmen untuk mengembangkan, menjaga, dan bangga akan bahasa Indonesia. Mari kita jadikan bahasa Indonesia bukan hanya bahasa persatuan, tapi jadikan bahasa Indonesia bahasa yang mempersatukan dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.